Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang kebahasaan teks persuasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran teman-teman sudah mampu mengetahui kebahasaan dari teks persuasi. Baik teman-teman, seperti biasa untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik teman-teman sekalian, untuk menghindari kesalahpahaman, di sini Ustadz sudah memetakan dua jenis kebahasaan dari teks eksposisi dan teks persuasi. Sebelumnya ada yang bertanya kepada Ustadz apakah teks eksposisi dan teks persuasi itu adalah teks yang sama? Jawabannya adalah teks yang berbeda. Kedua teks tersebut jelas berbeda. Satu untuk mengedukasi, satu lagi untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Teks eksposisi tujuannya untuk mengedukasi, sedangkan teks persuasi tujuannya untuk mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu yang positif. Baik teman-teman, mari kita masuk kepada inti pembelajaran kita hari ini yaitu kebahasaan teks persuasi. Kebahasaan teks persuasi. Sama seperti dengan jenis-jenis teks pada umumnya, teks persuasi juga dituntut menggunakan pedoman ejaan yang baik dan benar. Akan tetapi, kebahasaan teks persuasi yang dimaksud di sini adalah kebahasaan yang menonjol dari teks persuasi. Adapun kebahasaan-kebahasaan tersebut terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah kata kerja yang menyatakan penjelasan, kata kerja yang menyatakan tujuan, konjungsi sebab akibat, kata yang menyatakan ajakan dan larangan, penggunaan kata atau partikel lah dan kah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan mulai dari poin yang pertama, yaitu yang pertama adalah kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kata kerja ini banyak digunakan di pembukaan. Contohnya, ialah, adalah, bahwa. Contoh lainnya adalah, manusia ialah ciptaan Allah yang paling sempurna. Apel adalah buah yang sangat manis. Bahwa sungguhnya Rasulullah pernah bersabda. Itu merupakan contoh-contoh dari kata yang menjelaskan atau penjelasan. Selanjutnya adalah konjungsi yang menyatakan tujuan. Kata ini sering digunakan pada bagian tesis. Contohnya, agar, supaya, untuk. Yang ketiga adalah konjungsi sebab akibat, atau kata yang menyatakan sebab dan akibat. Kata ini sering digunakan pada bagian argumen. Contoh kata yang menyatakan sebab, karena, dan oleh karena. Contoh kata yang menyatakan akibat, hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Kata yang menyatakan ajakan dan larangan. Kata yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contohnya, ayo, hendaknya, mari. Kata yang menyatakan larangan, jangan, dilarang, dan hindari. Itu merupakan kata-kata yang menyatakan ajakan dan larangan. Penggunaan kata partikel lah dan kah sering muncul pada bagian rekomendasi. Misalnya, marilah, haruskah, manakah, haruslah. Itu merupakan kata-kata atau partikel-partikel yang berakhiran lah dan kah. Bagaimana cara melihat kebahasaan dari sebuah teks persuasi? Kebahasaan teks persuasi berkaitan dengan struktur yang dimilikinya. Unsur kebahasaan tersebut terdapat pada bagian-bagian struktur teks, di mana tiap bagiannya memiliki ciri bagian tersebut. Dalam artian lain bahwa di tiap-tiap struktur dari teks persuasi, mulai dari pembukaan sampai dengan penutup, memiliki ciri kebahasaan yang tersendiri. Baik diawali dari argumen, tesis, dan penutup, itu memiliki ciri kebahasaannya tersendiri. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, Ustadz akan mengajak teman-teman untuk melihat unsur kebahasaan yang terdapat pada sebuah teks persuasi. Baik, mari kita mulai. Teman sekalian, untuk menganalisis kebahasaan teks persuasi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui struktur teks tersebut. Yang pertama yang warna kuning di sini adalah merupakan judul, dan yang berwarna biru ini merupakan pembukaan dan tesis. Sedangkan yang tidak berwarna ini merupakan argumen. Dan yang paling terakhir adalah penutup atau rekomendasi. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai dari ciri kebahasan yang pertama, yaitu kata kerja yang menyatakan penjelasan, di mana kata kerja ini sering muncul di kalimat pembukaan. Di sini saya sudah menemukan sebuah kata yang menyatakan penjelasan. Nah, ini memberikan teman-teman. Memberikan merupakan sebuah contoh dari kata kerja yang menyatakan penjelasan, teman-teman. Dan yang kedua, contoh kebahasan yang kedua adalah konjungsi yang menyatakan tujuan, teman-teman. Nah, tujuan itu kita akan lihat di tesis, teman-teman. Tesis itu dimulai dari titik yang ini, teman-teman, sampai dengan ini merupakan sebuah tesis. Jadi di tesis ini usaha menemukan sebuah kata yang memberikan tujuan, yang menyatakan tujuan, yaitu mendapatkan, teman-teman.
mendapatkan menemukan dua ciri kebahasaan, yaitu dari kata kerja yang menyatakan penjelasan itu yang warna hijau, konjungsi yang menyatakan tujuan itu yang berwarna kuning, teman-teman. Yang ketiga adalah konjungsi sebab akibat, teman-teman, sebab akibat. Tapi di sini saya tidak menemukan satupun kecuali sebab. Sebab hal itu merupakan konjungsi sebab akibat, sebabnya, dan akibatnya ada di karena. Ingat teman-teman, kalau yang warna hijau itu merupakan kata kerja yang penjelasan, yang warna kuning itu merupakan kata kerja yang menyatakan tujuan, dan warna merah itu merupakan sebab dan akibat. Selanjutnya adalah yang menyatakan ajakan dan larangan, teman-teman. Nah, di sini Ustadz menemukan satu ciri kebahasan ajakan saja, larangan saja, tapi belum menemukan ajakannya. Teman-teman juga bisa memperhatikan nanti secara detail. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah ciri kebahasan terakhir adalah menggunakan partikel lah dan kah. Kalau partikel lah dan kah, teman-teman, itu hampir ada di setiap bagian, teman-teman. Akan tetapi di sini, teman-teman, yang pertama itu adalah menggunakan konjungsi penjelasan. Itu yang warna hijau, teman-teman, contohnya. Itu sering terlihat pada bagian pembukaan. Warna kuning itu merupakan konjungsi tujuan, itu sering muncul pada bagian tesis. Selanjutnya yaitu sebab akibat yang sering muncul pada argumen, walaupun banyak ciri kebahasan lainnya. Selanjutnya itu kata yang berbentuk ajakan atau larangan. Itu biasanya terdapat banyak di rekomendasi. Di sini ada kata ajakannya, itu ayo rutinkan membaca mulai hari ini, teman-teman. Itu pada bagian kata-kata terakhir, teman-teman, di ayo. Baik teman-teman, sekian analisis kita mengenai ciri kebahasaan atau kebahasaan dari teks persuasi. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.